Hai sobat. Kali ini Arini akan sajikan spoiler anime yang tidak kalah bagusnya, yaitu Genjitsu Sugisa no Oukoku Kaizouki berdasarkan versi novelnya. Semoga terhibur. Karena orang-orang adalah makhluk yang berubah-ubah, seseorang harus memilih cinta daripada rasa takut ketika seseorang harus ditiadakan dan bagi penguasa untuk ditakuti daripada dicintai. Dia terus berkata, ketika seorang pangeran telah mengendalikan banyak tentara, maka sangat penting baginya untuk mengabaikan reputasi dan bahwa Hannibal telah memimpin pasukan yang sangat besar. Tidak ada perselisihan yang muncul di antara mereka atau melawan sang pangeran, apakah dalam nasib buruknya atau dalam keberuntungannya. Ini muncul dari tidak lain dari kekejamannya yang tidak manusiawi. Gereja Kristen, yang memberitakan kebaikan, mengutip contoh-contoh ini dan berkata apa artinya ini, mendorong para penguasa yang harus memerintah dengan kebajikan untuk menjadi kejam dan melarang pangeran. Itu kemudian mendapatkan kekejaman menjadi buku setan, dan isinya terkunci tanpa diteliti, yang mengarah ke kesalahpahaman bahwa pangeran menganjurkan kebrutalan. Dan bahwa pangeran mendukung pembunuhan para pembangkang. Kadang-kadang masih menerima penilaian ini bahkan sekarang ketika telah dinilai kembali. Jadi, apa yang dimaksud Machiavelli ketika dia berkata cedera yang harus dilakukan sekaligus atau yang harus ditanggung oleh pangeran? Kita hanya dapat menyimpulkannya dari tindakan kejam yang ada di dunia ini, minus hal-hal yang Machiavelli katakan tidak boleh dilakukan. Machiavelli menyatakan bahwa seorang pangeran harus menghindari dibenci jika dia tidak memenangkan cinta, dan agar tidak dibenci, mereka harus menjauhkan diri dari properti warganya dan rakyatnya serta dari para wanita mereka. Dalam nada yang sama, ia juga menyatakan bahwa ketika perlu baginya untuk melanjutkan kehidupan seseorang atau untuk tidak mengambil hidup mereka tanpa satu yang dirujuk oleh Machiavelli akan terbatas pada membunuh dengan alasan yang adil. Lalu pembunuhan dengan alasan apa, yang diizinkan apakah itu yang dikatakan gereja Kristen bunuh semua yang menentangmu? Saya sangat mengerti bahwa pendapat dibagi mengenai hal ini, tetapi untuk saya sendiri, saya pikir saya akan mengatakan tidak. Mengapa? Karena Machiavelli sendiri berkata demikian dalam The Prince. Pangeran, terutama yang baru, telah menemukan lebih banyak kesetiaan dan bantuan pada orang-orang yang pada awal pemerintahan mereka tidak dipercaya daripada di antara mereka yang pada awalnya dipercaya. Orang-orang yang pada awalnya bermusuhan, jika mereka jatuh ke dalam kebutuhan bantuan untuk mendukung diri mereka sendiri, selalu dapat dimenangkan dengan sangat mudah. Setelah mereka dimenangkan, mereka akan dipegang erat untuk melayani sang pangeran dengan setia, untuk membatalkan kesan buruk yang mereka miliki, dan dengan demikian pangeran dapat mengambil keuntungan lebih banyak dari mereka daripada mereka yang telah melayani dia dari dimulai dengan keamanan. Untuk berbicara tentang sejarah Jepang, akan mudah dipahami dari Shibata Katsui yang menjabat sebagai jenderal untuk Oda Nobunaga. Setelah pengkhianatan adik laki-laki Nobunaga, Katsui awalnya memihak adik laki-laki itu, tetapi kemudian turun dan menjadi pengikut Nobunaga. Sejak saat itu dan seterusnya, Katsui akan mati-matian melayani Nobunaga dan menjadi punggawa kepala, tetapi jika tindakannya terbukti kurang, ia akan dikeluarkan dari klan Oda seperti halnya Hayashi Hidesada dan Sakuma Nobumori yang juga menyerah. Ini berarti bahwa Machiavelli tidak selalu membunuh musuhmu. Tapi lalu apa? Untuk itu kita hanya perlu melihat dan menyimpulkan dari contoh-contoh Machiavelli tentang keparahan yang digunakan dengan tepat. Ketika Syracuse jatuh di bawah serangan dari Carthage, Agathocles melakukan serangan mendadak pada senat dan warga-warga terkemuka Syracuse, mengakar pengaruhnya sendiri dan menyapu serangan Carthage. Oliverotto, untuk mendapatkan kedaulatan atas kota kelahirannya Fermo, melakukan serangan mendadak pada warga yang berpengaruh termasuk pendukungnya sendiri, pamannya, mendapatkan kendali atas Fermo hanya dalam waktu 1 tahun. Juga, penguasa ideal Machiavelli, Cesare Borgia, membunuh lawan yang berdamai dengannya, memperkuat basis kekuatannya. Salah satu lawannya adalah Oliverotto. Machiavelli memandang positif tindakan ini. Dari ketiga contoh ini kita dapat melihat poin bahwa target kekejaman seseorang adalah milik faksi sendiri. Meskipun mereka berasal dari faksi yang sama, para senator yang akan menghalangi kebijakan seseorang, keluarga yang akan menghalangi seseorang menjadi penguasa, dan meskipun berdamai, sekutu yang suatu hari nanti mungkin akan membelakangi Anda ini rintangan yang bisa dikatakan ular di rumput, adalah orang-orang yang Machiavelli membalikkan tombak. Mempertimbangkan fakta bahwa target Machiavelli yang mengadvokasi penggunaan yang tepat dari keparahan.
Adalah musuh di camp sendiri, dan mempertimbangkan klaimnya yang lain di The Prince, di mana ketika tetangga Anda dihancurkan, akan selalu menguntungkan untuk menyatakan diri satu atau yang lain dan bahwa melakukan hal itu lebih menguntungkan daripada tetap netral. Anda dapat melihat gagasan mendasar Machiavelli, yaitu jangan menaruh kepercayaan pada kelelawar yang bersekutu dengan pihak yang menang. Machiavelli adalah seorang diplomat di masa-masa sulit Italia, penuh tipu muslihat dan tipu daya. Dia mengerti bahwa dengan mengabaikan orang-orang yang mempertahankan sikap mereka tanpa batas mengklaim bahwa situasinya kabur dan tidak jelas, mereka akan menjadi sumber masalah di kemudian hari. Dan itulah sebabnya saya memenggal kedua belas bangsawan ini. Dongeng Aesop tentang burung dan binatang, burung-burung dan binatang-binatang sedang berperang. Burung-burung berkata kepada kelelawar, ikutlah dengan kami, dan kelelawar itu berkata, tidak, karena aku binatang buas. Binatang-binatang berkata kepada kelelawar, ikut dengan kami, dan kelelawar itu berkata, tidak, karena aku seekor burung. Ketika konflik diselesaikan tanpa perlawanan, kelelawar datang ke burung untuk mengambil bagian dalam kegembiraan, tetapi mereka berbalik melawannya dan dia harus terbang menjauh. Dia kemudian pergi ke binatang buas tetapi harus mundur, jangan sampai mereka mencabik-cabiknya. Aku mengerti sekarang, kata kelelawar. Tepat di belakang para bangsawan yang dieksekusi, 10 pria aneh berpola gelap berdiri. Wajah mereka terbungkus kain hitam, dan mereka mengenakan garmin hitam seperti shinobi. Di tangan mereka, mereka memegang pedang berdarah, jelas menjadi orang-orang yang menyingkirkan kepala para bangsawan. Masuknya pria-pria itu secara tiba-tiba dan kekerasan mereka yang tiba-tiba sama saja membuat semua orang tercengang. Hanya Hakuya dan aku yang masih memiliki ekspresi yang sama. Hah, Soma tertawa, yang mulia dukung aku. Liscia dan Aisyah mencoba menutupi saya dan berdiri di depan saya dengan pedang terhunus, tetapi saya dengan lembut meletakkan tangan saya di pundak mereka. Tidak apa-apa, mereka adalah bawahan saya. Ketika Liscia menjadi bingung, salah satu dari mereka melangkah mendekat. Berbeda dengan pria lain yang mengenakan pakaian shinobi impersonal, yang satu ini mengenakan satu set baju besi hitam metalik yang mengesankan. Tingginya hampir 2 meter dan memiliki tubuh berotot yang bahkan dapat dilihat melalui baju besinya. Melihat dari leher ke bawah dia tampak persis seperti The Dark Knight. Tetapi wajahnya ditutupi oleh topeng harimau hitam. Topeng harimau hitam berlutut di hadapanku dan menundukkan kepalanya. Misi tercapai, tuanku. Topeng harimau hitam melaporkan dengan suara berat yang cocok dengan penampilannya. Liscia hendak mengatakan sesuatu, tetapi aku mencengkeram bahunya erat-erat dengan tanganku. Dia melihat ke arahku tetapi dia sepertinya telah memperhatikan sesuatu. Dia diam-diam menyarungkan pedangnya. Matanya terbuka lebar, tapi aku yakin dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia kemudian menutup matanya. Lalu aku menepuk pundak Aisyah, yang masih waspada. Aisyah, kamu juga menjatuhkan pedangnya tapi. Namanya Kagetora. Pemimpin pasukan intelijen di bawah perintah langsung saya, kucing hitam. Seperti yang saya katakan itu, anggota Black Cats mengangkat pedang mereka di depan diri mereka sendiri secara sinkron. Karena telah dibodohi oleh intelijen kekaisaran di ibu kota Amidonia Vanes, saya baru-baru ini mengorganisir unit ini untuk mengkhususkan diri dalam pekerjaan intelijen langsung di bawah saya untuk melawan mereka. Untuk lebih akurat, saya mengambil beberapa agen intelijen yang Hakuya miliki, menambah jumlahnya, membuat pasukan elit dari mereka, menempatkan Kagetora yang memiliki kemampuan komando yang sangat baik sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, dan mengubahnya menjadi sebuah unit di bawah pengawasan langsung saya. Mereka adalah unit dengan banyak rahasia. Tidak ada yang tahu siapa anggota mereka sebenarnya, dan itu adalah misteri bagaimana mereka dapat bekerja secara harmonis, meskipun mereka baru dilembagakan tempo hari. Terutama yang membingungkan adalah identitas sebenarnya dari Kagetora. Melihat bagaimana dia menangani unit misterius ini seperti tangan dan kakinya sendiri, dia memberi kesan seorang jenderal yang telah lama melayani, tetapi apakah orang seperti ini bahkan ada di Elfriede? Siapa ini? Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Katakanlah, Soma, apakah Kagetora? Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Capis C, baiklah. Liscia dengan angguk mengangguk dengan ekspresi yang mengatakan aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Segera, saya kemudian memesan Kagetora dan kucing hitam lainnya. Setelah kamu selesai membereskan tubuh para bangsawan, hubungi tentara yang ditempatkan di dekat tempat tinggal mereka. Mintalah mereka membobol dan menyita barang bukti. Menekan semua perlawanan.
Seperti yang Anda mau. Kucing hitam lepas landas tepat setelah mereka menyingkirkan mayat para bangsawan. Kagetora adalah orang terakhir yang meninggalkan alun-alun setelah memberikan Liscia satu pandangan terakhir. Setelah melihatnya, Liscia menatapku dengan tajam dan berkata, "Kamu akan menjelaskan tentang apa ini semua, ya tapi... Di mana aku harus mulai pertama? Katakan padaku mengapa kamu membunuh para bangsawan, ya kurasa aku harus mulai dari sana." Saya tidak tergesa-gesa menjelaskan alasan pembunuhan itu. Tentang alasan mengapa aku membunuh ke-12 rumah itu karena mereka memiliki koneksi dengan Amidonia juga. Itu telah diselidiki dan dikonfirmasi oleh Hakuya dan Jorg. Maksudmu mereka berkolusi dengan Amidonia? Itu tidak benar. Saya berkata, juga, mereka memiliki koneksi dengan Amidonia, serta para bangsawan yang korup dan juga dengan pihak kita juga. Maksudnya apa? Itu artinya mereka pengasuh pagar. Pergi dengan orang yang tampaknya menang. Para bangsawan itu selalu menunjukkan bahwa mereka berniat untuk tetap bersama pihak yang menang dan menghindari masalah. Jika mereka hanya itu, aku tidak bisa membedakan mereka dari para bangsawan yang hanya menunggu dan melihat selama perang dengan 3 dukes, tapi itu masalah yang berbeda setelah mereka memiliki koneksi dengan kekuatan asing. Ketika kerajaan lesu mereka pindah ke Amidonia, ketika 3 dukes menyatakan perang mereka pergi ke Jorg, dan sekarang mereka datang ke saya. Kemudian setelah mereka memastikan keselamatan mereka sendiri, mereka akan membuat perbedaan pendapat di balik bayang-bayang. Cara kerjanya adalah orang dengan rasa tidak aman membuat pion mudah bagi mereka. Mereka akan mendapat untung dengan menyediakan barang-barang dan orang-orang ke pihak pemberontak, dan jika pemberontak melemah mereka akan menghancurkan mereka sendiri untuk mendapatkan pahala. Jika mata yang mencurigakan melatih mereka, mereka akan memicu ketidakpuasan di tempat lain untuk mengalihkan pandangan dari mereka. Mereka telah melakukan itu berulang kali selama pemerintahan ayahmu. Tidak mungkin. Dan yang lebih berbahaya dari mereka adalah mereka tidak melakukannya secara langsung dan bertindak seperti pengikut setia ketika kita kuat, membuat mereka sulit untuk dihukum. Mereka melakukan pekerjaan mereka dengan baik ketika kita sedang naik daun. Penguasa yang percaya pada kekuatan politik mereka, yang lembut dan percaya pada pengikut mereka adalah orang-orang yang akan tertipu oleh trik mereka, berpikir aku akan baik-baik saja jika aku baru saja mendirikan pemerintahan yang stabil. Tidak perlu memusuhi sekutu kita sendiri. Tapi, kamu membunuh mereka semua. Aku tidak memiliki ilusi bahwa aturanku akan stabil. Bahkan, saya percaya saya akan berdiri di persimpangan takdir suatu hari nanti. Saat itu, pengasuh pagar seperti itu akan berbahaya, saya yakin. Jika mereka menyakiti orang yang saya sayangi, seperti Anda, Aisyah, atau Juna, sudah terlambat untuk mengatakan, saya seharusnya membunuh mereka ketika saya punya kesempatan. Jika itu terjadi, saya mungkin akan menjadi gila. Itulah sebabnya saya memilih untuk menggigitnya sejak awal. Machiavelli mengatakan bahwa urusan dunia diatur oleh keberuntungan bahwa manusia dengan kebijaksanaan mereka tidak dapat mengarahkan mereka dan bahwa tidak ada yang dapat membantu mereka, tetapi bagaimanapun, kekayaan itu adalah penengah dari setengah tindakan kita, meninggalkan kita untuk mengarahkan setengah lainnya, mungkin sedikit kurang satu. Nasib seseorang tergantung pada apakah tindakan mereka cocok dengan periode itu, tetapi itu hanya bisa dilihat setelah itu berakhir. Namun, dengan mempersiapkan pergantian tiba-tiba sebelumnya, seseorang dapat mencegah aliran menjadi sesuatu yang lebih mudah dikelola. Yang penting adalah untuk tidak optimis tentang situasi dan menjadi penentu dalam menyerang semua yang ada untuk menyerang ketika seseorang dapat menyerang Machiavelli. Keberuntungan adalah seorang wanita, dan jika Anda ingin mempertahankannya di bawah itu perlu untuk pukul dan gunakan dia dengan buruk. Seorang feminis akan marah karena mendengar ini. Itulah sebabnya, meskipun saya ragu-ragu, saya memutuskan untuk menyerang kepala 12 rumah bangsawan. Setelah mendengar saya berbicara, Liscia akhirnya mengangguk. Aku mengerti apa yang kamu pikirkan. Apa yang akan kamu lakukan dengan Tuan Saracen dan Javanna yang dipaksa meninggalkan kursi mereka? Tentang itu, izinkan saya untuk menjelaskan. Kemudian Hakuya melangkah maju. Para dewa Saracen dan Javanna sebelumnya dulu bekerja dengan 12 rumah lainnya, tetapi dengan kematian mereka hubungan itu terputus. Kepala saat ini, Lord Piltori adalah pria muda yang baik yang unggul dalam pena dan pedang, dan Lord Owen adalah pria berdarah panas yang jujur dan jujur. Mereka akan melayani Yang Mulia tanpa berurusan ganda.
Saya pikir kita bisa melihat itu dari bagaimana mereka bertindak ketika mereka diseret dari plaza, jadi kamu dengan hati-hati memilih siapa yang akan dieksekusi. Seperti yang kamu katakan, orang-orang yang dieksekusi adalah mereka yang bukan tanpa kesalahan. Kita harus membobol tempat tinggal mereka, mengumpulkan bukti saat kita berbicara. Tidak terpuji bagi kita untuk menumbangkan urutan bukti dan eksekusi, tapi saya harap Anda akan mengerti. Karena itu, Hakuya membungkuk. Itu mungkin caranya menindaklanjuti aku barusan. Dia berusaha untuk tidak membiarkan hubunganku dengan Liscia dan yang lainnya menjadi aneh dengan menyampaikan bahwa aku tidak mengeksekusi kedua belas bangsawan hanya karena kecurigaan belaka. Liscia tampaknya mengerti juga dan tidak bertanya lebih jauh. Sungguh punggawa yang dapat diandalkan. Saya mengerti tentang 12, tetapi bagaimana jika dua tuan lainnya juga mencoba menjilat dengan Anda? Kalau begitu, aku punya rencana untuk membuat mereka berdua marah. Ya, jika mereka mencobanya untuk yang mulia, kita tidak bisa benar-benar mempercayai mereka setelah itu. Kamu bahkan berpikir sejauh itu. Liscia menatapku dengan tatapan ngeri. Semua tentang membaca hati orang adalah bidang tanggung jawab Hakuya Lo. Saya bukan jenis karakter jahat mungkin. Melihatku memalingkan muka, Liscia menghela nafas. Jadi, apa yang akan kamu lakukan dengan Carla dan ayahnya? Aku sampai di bagian itu. Aku berdiri di depan Castor yang terikat. Castor menatapku lurus. Tidak ada sedikit pun penolakannya di matanya. Castor Vargas, sejak Anda mengabaikan penasihat akhir, Anda telah secara efektif menjadi pengkhianat. Saya mengerti. Apa ini? Tiba-tiba kamu menjadi tidak tahan. Tidak setelah melihat itu. Saya tidak bisa menyebut Anda seorang greenhorn lagi sekarang. Setelah menunjukkan bagaimana saya berurusan dengan 12 bangsawan, pendapat mereka tentang saya tampaknya telah berubah. Castor menundukkan kepalanya lebih dalam dari sebelumnya, menekankan dahinya ke tanah. Jadi tolong, izinkan saya menanggung semua kejahatan. Mohon setidaknya selamatkan Carla, itu bukan untukmu untuk memutuskan. Saya memecatnya dengan nada dingin. Aku akan memberikan vonisku. Kejahatan pengkhianatan Anda terbukti, tetapi seperti yang Piltori dan Owen katakan sebelumnya, layanan Anda dalam membela negara ini selama 100 tahun akan diakui. Juga, sertifikat, tanah, aset, dan nama rumah Vargas Anda telah diambil dari Anda. Karena itu saya akan mengizinkan Anda untuk mempertahankan hidup Anda. Saya menunjukkan kepada Excel yang diam-diam mengawasi hasilnya. Orang Castor akan dipercayakan pada Lady, tetapi dia tidak akan menginjakan kaki di Kadipaten Vargas sebelumnya. Ini termasuk menghubungi penerus House Vargas, Cal, dan ibunya Axela. Ini terjadi karena apa yang telah dilakukan putra mertua Anda, lihat itu dilakukan dengan benar. Iya nih, saya akan menerima penilaian ini. Bahkan saat dia menangis, Excel memberikan respons yang solid. Saya melihat mulutnya bergerak diam-diam, mengatakan, terima kasih banyak, aku tidak memedulikannya, dan kemudian berdiri di depan Carla, yang menatapku dengan lemah. Carla, kamu bersalah atas kejahatan yang sama. Namun, Anda tidak memiliki 100 tahun layanan, Castor, atas nama Anda. Tidak ada yang mengurangi penalti Anda dengan tolong tunggu. Kalau begitu bunuh aku. Akulah yang memerintahkan Angkatan Udara untuk mengarahkan pedang mereka pada Raja. Jadi, biarkan aku yang menggantikan Carla. Diam. Aku membentak Castor yang menekan kepalanya ke tanah lagi, dan memerintahkan para penjaga untuk membawanya pergi. Dia berteriak bahwa aku, bukan dia. Sepanjang jalan keluar, tapi aku tidak punya kewajiban untuk mendengarkan. Begitu lahan menjadi sunyi, saya melanjutkan. Kejahatan pengkhianatanmu terbukti, tetapi tidak pantas membiarkan pelaku utama hidup sambil membunuh putrinya. Untuk alasan itu hidup Anda akan selamat, tetapi untuk selanjutnya Anda akan hidup sebagai budak. Pemiliknya adalah saya, iya nih. Carla mengangguk lemah, diperintahkan untuk menjadi budakku. Excel sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menahannya. Hakuya memejamkan mata, Aisyah dengan gugup mengamati udara di sekitar tempat itu, dan akhirnya, Liscia tidak membuat gerakan, memperhatikan perbuatanku dalam diam. Aku akan memberimu instruksi pada waktunya, tapi ada satu pesanan yang ingin aku berikan padamu. Atas kehendakmu. Aku turun ke Carla yang kepalanya menunduk, membisikkan perintah tertentu. Ke telinganya yang hanya bisa didengarnya. Segera setelah saya melakukannya, mata Carla terbuka lebar. Aku tidak bisa mempercayai telingaku. Raja Soma membisikkan pesanan ke telingaku. Saya terkejut. Aku menatap lebar ke arah Raja Soma.
Dia gadis yang sungguh-sungguh, sepenuh hati. Dia kemungkinan akan mengorbankan dirinya untuk Soma sampai akhir. Soma juga mengangguk. Betapa mudahnya dia mengatakan hal-hal keterlaluan seperti itu. Dia menyuruhku menjadi bila pembunuh jika dia menjadi tiran yang harus dihentikan bahkan dengan mengorbankan nyawanya, dan dia tidak hanya memerintahkanku untuk membunuhnya, dia juga menyuruhku untuk mati. Ini adalah alasan dia mengesampingkan saya sebagai budaknya, untuk menjadi penangkal agar dia tidak menjadi tiran. Sama seperti sebelum pertempuran dengan Amidonia, saya pikir dia terlalu sedikit menghargai dirinya sendiri. Dia harus memperlakukan dirinya lebih baik maka orang tidak akan begitu khawatir untuknya. Liscia, Anda jatuh cinta pada orang yang menyusahkan. Saya kira saya harus menjadi orang yang menjauhkan cinta teman saya dari masa depan yang sedih. Saya memperbaiki postur tubuh saya dan membungkuk aku mengerti dan menerima perintahmu. Sampai hari itu, seperti yang saya harapkan tidak pernah datang, saya akan mengabdikan diri dalam pelayanan kepada Anda. Soma mengangguk puas dengan jawabanku. Saat ini, aku belum memiliki pekerjaan untuk seorang budak di kastil, jadi untuk saat ini, pergi dan dengarkan baik-baik dengan bendahara senpai di sana. Ketika dia mengatakan itu, dia memalingkan muka dengan cara yang jelas. Liscia tampak kaget dari lubuk hatinya. Oke kakak sampai di sini dulu, next kita lanjut lagi ke spoiler anime lainnya terima kasih.